Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa mendapatkan lindungan dan limpahan nikmat dari Yang Kuasa. Anak-anakku semuanya, Ibu Guru akan mengingatkan kembali protokol kesehatan di masa pandemi. Yang pertama, biasakan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker ketika kalian bepergian atau keluar rumah. 3. Social distancing atau jaga kerumunan. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kali ini Ibu Guru akan menyampaikan pembelajaran tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran yang pertama. Baiklah anak-anakku sekalian, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini, 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang Urang Kanekes si suku Baduy dengan tepat. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa, mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Pada kali ini, Ibu akan menyampaikan bacaan dengan judul Urang Kanekes si suku Baduy. Simaklah dari cerita yang Ibu bacakan pada kali ini. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggallah masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun. Kalian dapat memetik pelajaran dari bacaan yang Ibu bacakan. Hal-hal yang positif dapat kalian tiru. Sebaliknya, hal-hal yang kurang ataupun negatif tidak patut kita contoh. Kalian melanjutkan bacaan dengan cermat dan teliti. Selanjutnya, kalian akan menemukan kata-kata sulit yang ada dalam bacaan tersebut. Contoh, tradisi
artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Alat elektronik artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Alat transportasi artinya alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Setelah kalian mencatat kata-kata sulit yang ada di dalam bacaan, kita akan melanjutkan tentang pokok pikiran. Anak-anakku semuanya dapat menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada di dalam bacaan dengan teks berjudul Urang Kanekes si suku Baduy. Kalian menuliskan pokok paragraf 1. Selanjutnya, kalian menuliskan pokok pikiran paragraf 2. Dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kalian mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan suku Baduy dengan suku kalian? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin juga memiliki perbedaan. Jika kita amati dari teks bacaan Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah terbiasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Bagaimana dengan kita saat ini? Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian menggunakan HP, menggunakan laptop, atau alat-alat rumah yang ada di rumah masing-masing. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, lakukanlah kegiatan yang ada di dalam rumah kalian. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela yang ada di rumah. Jika ada gorden, boleh ditutup. Langkah yang kedua, nyalakan lampu di dalam rumah dengan menggunakan saklar. Bagaimanakah kondisi ruangan yang ada di dalam rumahmu setelah kalian nyalakan lampunya? Langkah selanjutnya, padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan yang ada di dalam rumah kalian? Yang terakhir, catatlah hasil pengamatan kalian ketika di rumah melakukan kegiatan tersebut. Berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan di rumah, diskusikan dengan anggota keluarga. Selanjutnya, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang menyebabkan lampu menyala? 2. Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Ya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Kalian dapat melakukan percobaan seperti berikut. 1. Siapkanlah penggaris plastik. 2. Potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. 3. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. 4. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. 5. Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. 6. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu. Selanjutnya, ulangilah kegiatan di atas untuk beberapa kali agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik kalian gosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris. Akibatnya
penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas tersebut merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Selanjutnya, kalian dapat membaca teks dengan judul listrik statis dan listrik dinamis. Setelah kalian melakukan percobaan, Ibu Guru yakin kalian akan menemukan apa itu listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Jika ada listrik statis, tentu ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat kalian amati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Setelah kalian membaca teks, kalian dapat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku tema kalian. Kalian dapat mencantumkan pengertian listrik statis, listrik dinamis. Selanjutnya, kalian dapat memberikan contoh gejala listrik statis. Tetap semangat dalam masa pembelajaran daring. Semoga COVID segera berlalu dari bumi Nusantara. Anak-anakku semuanya, kerjakanlah tugas dengan tertib dan tepat waktu, karena akan menjadi karakter disiplin pada diri kalian. Semoga apa yang disampaikan Ibu bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.